Selamat sore, saya Husnil Kiram dari SMP Negeri 1 Indra Utara. Saat ini saya akan membuat tutorial untuk menyiapkan materi ajar yang dibuat di Google Dokumen. Jadi, Bapak Ibu, sebelum kita membuat materi ajar di Google Dokumen untuk PJJ daring, maka terlebih dahulu kita harus memiliki email Gmail atau Google Mail. Setelah kita memiliki email Gmail, baru kita bisa membuka Google Drive. Nah, di dalam Google Drive banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Google Dokumen. Untuk langkah-langkah dalam membuat materi ajar, yang pertama, silakan Bapak Ibu membuka di tab baru atau di taskbarnya https://drive.google.com. Sebaiknya dibuka di laptop atau di komputer, bukan di HP, karena tidak akan tampak. Setelah kita membuka drive.google.com, maka di drive.google.com itu pertama akan ada tulisan new atau baru. Pada tulisan new atau baru ada tanda plusnya ya. Itu kita klik satu kali atau kita pilih satu kali, lalu kita klik, akan ada atau akan muncul tulisan Google Dokumen di bawah, di tengah-tengah begitu, berwarna biru garis putih begitu. Kemudian pada Google Dokumen tersebut nanti Bapak Ibu klik satu kali. Nah, setelah diklik satu kali biasanya akan muncul dokumen kosong. Nah, setelah kita klik yang Google Dokumennya tadi, maka akan muncul tampilan dokumen kosong. Nah, pada dokumen kosong tersebut, ganti terlebih dahulu dokumen tanpa judul dengan nama atau judul dari materi ajar yang akan kita tautkan nantinya atau kita linkkan di web sekolah. Nah, selanjutnya materi ajar yang akan diposting atau yang akan disiapkan untuk ditautkan itu sebaiknya kita sudah siapkan terlebih dahulu. Nanti saya praktikkan bagaimana cara menyiapkan materi dan bahan-bahan untuk materi ajar di PJJ daring. Kalau bisa dalam satu folder, misalnya di dalam satu folder mata pelajaran misalnya PPKN kelas 7, maka di dalamnya lagi akan ada folder mulai dari tulisan, kemudian gambar, video, dan link-link. Nanti silahkan dikreasi sendiri oleh Bapak Ibu begitu. Berikutnya ke langkah yang ke-6. Yang ke-6, Bapak Ibu juga boleh menulis langsung di Google Dokumen, tetapi akan butuh waktu ya dan memakan kuota. Sebaiknya memang sudah disiapkan, baru yang lain-lain nanti akan ditambahkan. Nah, setelah kita selesai menulis di Google Dokumen, langkah selanjutnya kita akan membagikan. Membagikan itu di kanan atas sebelah kanan itu klik bagikan dalam bahasa Indonesia, atau kalau yang laptopnya bahasa Inggris maka ada tulisan share. Nah, kita bagikan. Untuk membagikan, nanti akan ada dua pilihan. Pilihan pertama itu kepada orang atau organisasi yang kita pilih. Tapi saya sarankan untuk membagikan atau memberikan dokumen ini, dapatkan link ya tulisannya dengan siapa saja yang memiliki link. Jadi di bagian bawah sekali itu ganti dengan siapa saja yang memiliki link, agar anak-anak ketika mengakses itu bisa membukanya. Kemudian klik salin link setelah kita pilih siapa saja yang memiliki link ya. Kita akan salin link. Nah, salin link tadi lalu langkah selanjutnya setelah kita salin atau copy, kita membuka tab baru. Kita buka tab baru misalnya yang ada kaitan dengan Google itu gg.gg. Pada Google Gram ini kita bisa enter, kemudian akan muncul kotak gg.gg. Pada kotak gg.gg itu kita akan beri penamaan link yang berisi materi ajar tadi.
Nah, penamaan link itu sesuaikan dengan nama mata pelajaran dan kelas, karena di web sekolah itu sudah disiapkan folder masing-masing untuk nama mata pelajaran dan kelas atau jenjang di sekolah kita. Nah, selanjutnya jika sudah kita beri penamaan link, artinya kan sudah jadi. Nah, materi ajar tersebut kita kirim ke admin website sekolah, ke Pak Mul atau ke Pak Alam nanti ya, atau ke siapa yang menjadi koordinatornya. Berikutnya, setelah dikirim maka admin akan memasukkan ke dalam web sekolah kita. Nah, selanjutnya saya ingin mempraktekkan bagaimana caranya kita membuat materi ajar di Google Dokumen. Pertama, saya ingin ulang saja. Kita masuk ke Google Drive dengan cara mengetikkan terlebih dahulu drive.google.com atau drive.google.com. Ini Google Drive kita, kemudian kita enter drive.google.com. Nah, setelah itu akan muncul Google Drive kita. Nah, yang saya maksud tadi pada tulisan baru ada tanda plus-nya. Nah, tanda plusnya ini Bapak Ibu pilih ya, pilih kemudian klik, ini masih muter ya. Kemudian kita cari Google Dokumen. Pada Google Dokumen ini kita klik satu kali, akan muncul Google Dokumen. Akan muncul Google Dokumen. Nah, kita tunggu sampai dokumen tanpa judulnya ini bisa kita ubah menjadi judul materi ajar kita. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu, saya juga sudah mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang akan di-input di dalam materi ajar atau di Google Dokumen tadi. Misalnya, saya sudah menyiapkan PPKN kelas 7 Majar untuk website ini. Jadi PPKN kelas 7 intinya begitu ya, foldernya. Kemudian di dalamnya sudah ada kita mau membuat materi ajar apa, pokok bahasanya atau materi atau subnya. Saya contohkan tadi materi semangat pendiri negara, maka di dalam materi ini saya sudah menyiapkan folder per folder begitu. Mulai dari tulisan dalam bentuk Word, kemudian link materi, kalau saya buka begini tulisannya, ada Word, ada PowerPoint, kalau perlu juga Excel jika dibutuhkan oleh anak-anak, misalnya untuk menampilkan penilaian dan sebagainya. Lalu ada link materi, di dalam link materi ini ada link-linknya yang berkaitan dengan materi, termasuk link materi ini kalau saya contohkan di sini, memang sudah saya siapkan begitu ya. Saya sudah copy dari Google atau dari search engine yang lain, termasuk link materi yang berkaitan dengan semangat dan komitmen pendiri negara. Ini masih loading. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan link-link yang sudah saya siapkan mulai dari RPP sampai pada praktiknya. Misalnya ada video ya di bagian bawah sekali ini, ada videonya mengenal 10 pahlawan revolusi. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita kembali ke link-link ke folder-folder. Nah, ada lagu dan video jika memang dibutuhkan dalam materi tersebut, dan terakhir ada gambar-gambar juga yang berkaitan dengan materi tersebut. Gambar ini kalau bisa cari yang sesuai dengan tingkatan anak kita, tingkatan usia maksudnya, dan juga menarik bagi anak-anak. Saya kembali ke Google Dokumen tadi, ini Google Dokumen yang sudah terbuka, ini masih dokumen tanpa judul, kita ganti dulu misalnya judulnya bab 1 Pancasila, berarti bab 1 ini akan berkaitan dengan materi Pancasila. Kalau lengkapnya bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian saya tulis bab 1 perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian saya sorot, kemudian diatur bagian kanan atas itu rata tengah, sama seperti kita mengetik di Word begitu ya. Kemudian kita boldkan, lalu kita enter, maka muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan copy saja yang sudah jadi ya. Saya akan copy ke tulisan yang sudah jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti. Nah, anggap saja seperti ini. Tadinya gambar Pancasila ini hanya tulisannya Pancasila dalam bentuk ketikan, tapi kemudian saya ubah menjadi gambar begitu. Ini saya contohkan bab 1, kemudian saya copy paste yang sudah ada ya. Kalau mau copy paste dari dokumen, dari folder file di dalam folder tadi juga bisa. Nah, ini misalnya. Nah, bagaimana cara memunculkan gambar Pancasila jika nanti Bapak Ibu ingin memunculkan gambar di awal bab per bab, maka caranya tulis saja misalnya Pancasila. Nah, setelah kita tulis Pancasila, kita sorot. Setelah kita sorot, maka kita alihkan kursor kita ke bagian atas di sebelah sisipkan ada plus ini untuk tambah komentar. Kita pilih yang sisipkan gambar. Setelah kita pilih sisipkan gambar, nanti kita upload dari komputer kalau memang sudah disiapkan di komputer. Tapi kalau misalnya mau telusur di internet juga bisa. Jadi saya praktikkan yang upload dari komputer. Kalau mau telusur dari internet juga langsung bisa, kita ketikkan saja Pancasila akan muncul gitu. Jadi saya ambil gambar Pancasila, kemudian saya pilih, saya klik open dan muncul seperti ini tampilannya. Jadi tulisan Pancasila tadi sudah tidak ada lagi, yang muncul adalah gambar Pancasila. Nah, Bapak Ibu lebih kurang seperti ini gambarnya. Dari ini sudah kita atur misalnya untuk pertemuan pertama gambar gitu ya, ini bab per babnya, kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, materi langsung gitu ya. Tentu ada kata kunci dan sebagainya. Dan memasukkan materi. Lalu saya ingin praktikkan juga pada tujuan pada kompetensi dasar, misalnya dari kompetensi dasar saya ingin linkkan dengan RPP, jadi anak-anak bisa juga melihat RPP yang sudah saya buat. Cara melingkannya, saya klik di sisipkan link, kemudian di tautan ini. Nah, saya tinggal pilih kalau misalnya mau mencari RPP yang ada di laptop bisa, atau langsung mencari di internet, tautannya ada yang berkaitan tentang itu. Misalnya yang sudah ada di internet yang berkaitan dengan KD 3.1 ini. Nah, dia akan langsung berubah menjadi warna biru. Artinya dia sudah terlink dengan KD lengkapnya begitu ya. Dari ini kalau tadi SK berarti masih KTSP ya, KI, KD harusnya. Nah, intinya seperti itu. Tujuan ini juga saya ambil dari RPP daring ya, RPP daring. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Link yang kita buat akan terlihat, oh ini isinya tujuan pembelajaran yang ada di RPP daring kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memasukkan video? Misalnya di sini ada BPUPKI. Nah, pada kata BPUPKI ini atau pada tulisan BPUPKI saya sorot, kemudian saya cari dulu di YouTube, yang berkaitan dengan sidang BPUPKI, pertama misalnya mau kita spesifikkan. Nah, pada saat muncul sidang BPUPKI yang pertama, nah seperti ini misalnya, ini contoh saja, kita tidak usah menunggu sampai dia muncul, cukup kita copy link yang di bagian atas atau URL yang di bagian atas kali ini, copy atau salin ya, salin. Kemudian kita kembali lagi
ke Google dokumen kita tadi, ke sini. Nah, ini kan sudah kita sorot, kita